kembali lagi di Sekolah Minggu Online PKJ Salib Putih bersama saya Kak April dan Kak Dista, Kak Rehen dan Kak Josephine. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita satu dan doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkati pada hari ini, sehingga Engkau masih izinkan kami anak-anak-Mu untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu di rumah masing-masing ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, supaya dapat berjalan dengan lancar dan sepenuh dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa kami, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk lagu selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kasih. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyikannya sambil menggunakan gerakan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita panjatkan lagu Bapa berdatang padamu.
kita mendengarkan firman. Yuk kita nonton firman ya. Terlebih dahulu kita berdoa dahulu ya. Saya yang pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami di sini berkumpul, Tuhan, agar akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati Tuhan, supaya firman-Mu ini menjadi teladan bagi adik-adik sekalian yang dibawakan oleh Mas Mawar Tuhan. Ini doa kami Tuhan, doa yang kecil ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Kau selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Kali ini cerita sekolah minggu akan dibawakan oleh saya, Bapak Mawardi. Adik-adik silahkan disiapkan Alkitabnya dan kita akan membuka dalam Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Ayo dibuka adik-adik. Iya, ini Bapak Mawardi hanya akan membacakan dan adik-adik menyimak dalam Kejadian 27 ayat 27 sampai 29. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum, serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah. Haleluya. Adik-adik, dari cerita sekolah minggu yang lalu, anak-anak sekolah minggu tentu sudah mengetahui bagaimana Bapak Abraham dengan setia dan taat melewati ujian dari Tuhan, sehingga Tuhan memberkati Bapak Abraham dengan kelimpahan dan keturunan yang sangat banyak. Istri Bapak Abraham, yaitu Ibu Sarah, hidup 120 tahun lamanya. Jadi tinggallah Bapak Abraham dan Ishak. Tahun demi tahun Ishak bertumbuh menjadi pria dewasa dan akhirnya mempunyai seorang istri yang bernama Ribka, yaitu gadis yang telah ditunjukkan Tuhan untuk menjadi istrinya. Setelah sekian lama berumah tangga, Bapak Ishak dan Ibu Ribka dikaruniai 2 anak kembar yang diberi nama Esau dan Yakub. Yakub adalah anak yang kedua, dan Esau lahir lebih dulu, jadi menjadi anak yang pertama. Esau lahir lebih dahulu, dan di masa itu seorang ayah akan memberikan berkat kepada putra sulungnya, yaitu berkat hak kesulungan yang akan diberikan saat putra sulung itu dewasa. Esau lebih dekat dengan ayahnya, Ishak. Esau lebih senang untuk berburu dan suka tinggal di padang. Yakub, adik Esau, lebih dekat dengan Ibu Ribka. Yakub lebih suka tinggal di kemah dan mengerjakan pekerjaan rumah. Adik-adik, siapa yang suka mengerjakan pekerjaan rumah, membantu orang tua? Bapak Mawardi yakin adik-adik semua suka untuk membantu orang tua di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, kita lanjutkan ceritanya. Suatu hari Esau pulang dari padang dengan sangat lelah. Saat itu adiknya Esau, si Yakub, sedang memasak sup. Masakan itu harum dan
tercium nikmat karena Yakub memang suka memasak. Kata Esau, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Kata Esau, tapi jawab Yusuf, jual dulu kepadaku hak kesulunganmu itu. Karena Esau sangat lapar dan kurang peduli dengan berkat hak kesulungannya itu, maka dijuallah kepada Yakub hak kesulungan Esau. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Esau memakannya sampai habis dan pergi meninggalkan rumah. Tahun demi tahun dilewati keluarga Bapak Iskak, dan Bapak Iskak sudah mulai tua. Bapak Iskak memanggil Esau dan menyuruhnya untuk berburu, memasak buruannya untuk Bapak Iskak. Sebelum Bapak Iskak memberkati Esau. Mendengar itu, Ibu Ribka kemudian menyuruh Yakub untuk berpura-pura menjadi Esau agar Yakub akan diberkati oleh Iskak. Ibu Ribka memakaikan pakaian Esau kepada Yakub dan memakaikan bulu kambing domba pada tangan serta leher Yakub. Agar apa? Agar saat menghadap Bapak Iskak, Yakub akan dianggap sebagai Esau, sehingga Bapak Iskak akan memberikan berkatnya. Lalu Yakub datang kepada Iskak. Kata Yakub, "Bapak," dan sahut Bapak Iskak, "Ya anakku, siapakah engkau?" Yakub menjawab, "Akulah Esau, anak sulungmu." Iskak mengira bahwa itu adalah benar Esau. Setelah Bapak Iskak memakan dan minum apa yang dibawakan oleh Yakub, lalu Bapak Iskak memberkatinya. Lalu Esau pulang dari padang dan segera membawakan olahan hasil buruannya itu kepada Bapak Iskak. Dan ia menjadi sedih dan marah. Karena apa? Karena ternyata Yakub telah mencuranginya. Dengan apa? Dengan lebih dulu datang kepada Bapak Iskak mengaku bahwa Yakub adalah Esau. Esau akhirnya benci kepada Yakub. Ia marah kepada Yakub. Melihat itu, Ibu Ribka menyuruh Yakub untuk pergi ke pamannya. Siapa pamannya? Pamannya Yakub? Iya, paman Laban. Dalam perjalanannya, Yakub berhenti dekat sebuah sumur. Dia melihat kawanan domba. Dia bertemu seorang perempuan yang bernama Rahel. Dia membantunya memberi minum domba-dombanya. Yakub menemui ayah Rahel, namanya Paman Laban, pamannya Yakub. Iya, Paman Laban gembira bertemu dengan Yakub. Yakub mengatakan bahwa ia ingin menikahi Rahel. Laban mengatakan kalau Yakub boleh menikahi Rahel, tetapi Yakub harus bekerja dulu untuk Laban. Yakub bekerja untuk Paman Laban selama 7 tahun dan dia bekerja keras. Namun Paman Laban memberikan Lea sebagai istrinya. Lea adalah saudara perempuan Rahel. Paman Laban mengizinkan Yakub untuk menikahi Rahel juga, tetapi Yakub harus bekerja dulu 7 tahun lagi. Setelah kurang lebih 7 tahun ditambah 7 tahun lagi Yakub bekerja untuk Laban, Yakub membawa keluarganya dan ternaknya dan meninggalkan rumah Paman Laban. Mereka pergi ke tanah perjanjian. Dalam perjalanannya Tuhan datang kepada Yakub
Dan Yakub memohon berkatnya, dan Tuhan memberkati. Tuhan mengatakan bahwa Yakub akan memiliki nama baru, yaitu benar, Israel. Dalam perjalanan pulang, Yakub bertemu dengan Esau, kakaknya. Yakub mengira bahwa Esau masih marah. Esau masih membenci Yakub karena apa yang dulu Yakub lakukan. Yakub berlutut di depan Esau. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Esau, saudara Yakub, sudah tidak lagi membencinya. Esau dan Yakub berpelukan. Esau begitu mengasihi Yakub. Mereka saling mengasihi. Yakub dan keluarganya pergi ke Kanaan, dan sedangkan Esau pergi ke tempat lain. Yakub akhirnya memiliki berapa putra? Iya, Yakub memiliki 12 putra yang disebut dengan 12 putra Israel. Nah, adik-adik sekolah minggu, kadang kita memiliki saudara yang bersalah kepada kita. Pernah tidak adik-adik? Ya, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita membencinya? Atau kita marah terus? Kita lihat bagaimana tadi sikap Esau kepada Yakub. Kita perlu meneladaninya. Kita pun harus memaafkan serta mengasihi saudara yang berbuat salah itu. Sebaliknya, ternyata bila adik-adik sendiri yang berbuat salah, tentu jangan ditunda-tunda untuk segera meminta maaf dan tidak mengulanginya. Begitu adik-adik, semoga kita diberikan hati untuk mau mengampuni dan berani meminta maaf. Ya, adik-adik, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita doa sama-sama ya, dan adik-adik tirukan doa Bapak Mawati. Mari kita berdoa. Tuhan penolong kami, terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kepada kami, anak-anak-Mu ini, hati yang mau mengampuni. Kami mohon Roh Kudus Tuhan agar kami berani untuk mengakui salah kami dan meminta maaf. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau persembahan, menyanyikan lagu Persembahan-Mu. Bawa persembahanmu.
kita akan memasuki doa persembahan. Setelah mendengar firman dari Mas Mawar, doa akan saya pimpin. Tuhan, Bapa kami yang kita di kerajaan surga yang mulia Bapa, kami di sini berdoa untuk persembahan kami yang telah terkumpul ya Tuhan, dan Kau berkati ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami, supaya sekolah minggu kami menjadi sekolah minggu yang terbaik dan bisa memasukkan gereja kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami di Ngaji Saleh Putih, supaya gereja kami bisa menjadi gereja yang terbaik juga ya Tuhan. Kau berkati semua jemaat gereja dan juga pengurus gereja ya Tuhan. Berkati juga pandemi COVID ini supaya cepat berakhir ya Tuhan, dan berkati ya Tuhan supaya kami bisa kembali ke gereja seperti sedia kala Tuhan. Padamu kami berdoa, ya amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Mengampuni Lebih Sungguh. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.